warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfarizi Syahputra dari kelas MB4606 dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang optimasi dua variabel independen tanpa syarat. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai tugas besar dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika angkatan 2023. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya punya fungsi Y sama dengan f x z, di mana Y merupakan variabel independen dan x, y, z juga merupakan variabel independen. Maka dari itu, fungsi Y, f, x, z merupakan fungsi optimasi dengan dua variabel independen. Nah, pada judul ini, yaitu tanpa syarat, ada beberapa aturan untuk menentukan titik optimum. Yang pertama, kita harus mencari titik stasioner dengan melakukan penurunan pertama fungsi f, x, z dan disamakan dengan 0. Di sini sudah ada penulisannya. Kemudian setelah mendapatkan fungsi turunan pertama fungsi f terhadap x dan y, maka kita akan melakukan eliminasi sehingga didapat titik stasionernya. Setelah melakukan eliminasi, kita akan mendapatkan nilai q dan x, nilai y dan x. Nilai itu merupakan nilai optimum, sehingga kita belum tahu nilai ini merupakan nilai maksimum atau minimum, sehingga kita harus melakukan pembuktian bahwa nilai optimum itu maksimum, termasuk nilai maksimum atau optimum. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan ke rumus D sama dengan do f per do x. Turunan kedua dari dikali turunan kedua dari z dan dikurang turunan kedua dari fungsi f terhadap do x dan do z dikuadratkan. Ingat, hasil dari D harus lebih besar harus lebih besar dari 0. Jika hasil D lebih kecil dari 0, maka kita harus stop di sini di D, karena untuk melanjutkannya kita membutuhkan sistem komputasi yang tinggi atau membutuhkan bantuan dari software. Jika kita mendapatkan D lebih besar dari 0, maka kita bisa melanjutkan dengan melihat interpretasi sebagai berikut. Jika nilai turunan kedua dari x dan juga turunan kedua dari y lebih kecil dari 0, maka nilai optimumnya merupakan nilai maksimum. Sebaliknya, jika turunan kedua dari x dan turunan kedua dari y nilainya lebih besar dari 0, maka nilainya minimum. Contoh soal. Di sini terdapat fungsi total cos sama dengan qx kuadrat ditambah 3qx y ditambah 2qy kuadrat. Tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Cara yang pertama, kita cari dulu sesuai dengan yang di sini, kita cari dulu titik stasionernya dengan cara menurunkan fungsi tc terhadap qx dan juga fungsi tc terhadap qy. Maka turunan fungsi tc terhadap qx adalah 2qx ditambah 3qy. Ingat, untuk mencari titik stasioner kita harus sama dengan 0 sehingga mendapatkan fungsi pertama. Kedua, turunan fungsi tc terhadap qy adalah 3qx ditambah 4qy. Sama dengan qx tadi, kita harus sama dengan 0 kan turunan tersebut, sehingga mendapatkan fungsi yang kedua. Karena kita tadi ingin menghilangkan qx, maka qx-nya kita coret habis-habis sehingga tersisa qx, qy sama dengan 0. Lalu setelah mendapatkan nilai qy, kita substitusikan qy sama dengan 0 ke persamaan 1. Maka 2qx ditambah 3qy sama dengan 0, 2qx ditambah 3 dikali 0 habis. Jadi kita mendapatkan 2qx sama dengan 0. Qx sama dengan 0 per 2, maka qx sama dengan 0. Nah, kita di sini sudah mendapatkan nilai qx dan qy, tapi kita belum tahu nilai qx ini merupakan nilai maksimum atau minimum. Maka kita harus melakukan pembuktian dengan cara pertama, kita buktikan dulu D-nya apakah lebih besar dari 0 dengan cara
mencari turunan kedua dari fungsi TC terhadap fungsi Qx dan Qy serta Qx dan Qy. Lalu kita dapatkan ini merupakan turunan pertama dari Qx. Lah, turunan ini kita turunkan lagi sehingga hanya tersisa 2. Begitu juga dengan Qy. Di sini fungsi turunan pertama Qy kita turunkan lagi sehingga hanya tersisa 4. Dan juga Qx Qy hanya tersisa 3. Maka kita selanjutnya hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus berikut. Dan didapatkan 2 dikali 4 2 dikali 4 dikurang dengan 3 pangkat 2. Maka hasilnya D lebih besar dari 0. Nah, di sini kita bisa lanjutkan dengan cara menentukan apakah titik stasionernya minimum atau maksimum dengan cara melihat interpretasi yang tadi, yang ini. Nah, di sini nilai dot TC per do Qx kuadrat dan dot TC per do Qy kuadrat lebih besar dari 0. Maka sesuai dengan interpretasi di sini, jika lebih besar dari 0, maka titik optimum yang kita cari tadi merupakan titik minimum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Raja Maulana Ridwan dari MB4606 dan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang fungsi diferensial sederhana. Fungsi diferensial sederhana itu terdapat beberapa aturan. Yang pertama yaitu fx sama dengan k. K itu adalah konstanta. Maka f aksen atau turunan pertama sama dengan 0. Contohnya seperti fx sama dengan 800. Turunan pertamanya yaitu sama dengan 0. Lalu aturan yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat n. Maka f aksen atau turunan pertamanya yaitu sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Contohnya seperti fx sama dengan x pangkat 6 sama yaitu turunan pertamanya 6x pangkat 5. Lalu aturan yang ketiga yaitu fx sama dengan k kali x pangkat n. Maka f aksen atau turunan pertamanya yaitu sama dengan k kali n kali x pangkat n kurang 1. Lalu contohnya fx sama dengan 6x pangkat 3. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini, 3 kali 6x pangkat 3 kurang 1. Dan turunan pertamanya yaitu hasilnya. Lalu ada aturan yang keempat, yaitu fx plus minus gx. Maka f aksen atau turunan pertamanya yaitu g aksen atau turunan g. Lalu contohnya seperti ini, fx sama dengan 2x pangkat 2 minus 4x pangkat 3. Bisa diselesaikan caranya seperti ini, 2 kali 2x pangkat 2 minus 1 minus 3 kali 4x pangkat 3 kurang 1. Dan hasilnya f pangkat x atau turunan f sama dengan 4x kurang 12x pangkat 2. Aturan yang kelima yaitu perkalian. Misal fx sama dengan u kali pi, maka turunan pertamanya yaitu u aksen pi plus u pi aksen. Contohnya yaitu seperti berikut, fx sama dengan x kuadrat min 5 dikali x min x2. Ini tuh dimisahkan menjadi u, dan ini tuh dimisahkan pi. Dan ini u turunannya 2x dan pi turunannya 1 min 2x. Lalu turunannya seperti ini, turunan fx-nya 2x di dalam kurung x min x kuadrat plus x
kuadrat min 5 dikali silang dengan 1 minus 2x. Lalu 2x kuadrat min 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x pangkat 3 minus 5 plus 10x. Dan hasilnya min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 10x minus 5. Aturan yang keenam yaitu pembagian. Misalkan fx sama dengan u per pi, maka turunannya sama dengan u aksen pi minus u v aksen per pi kuadrat. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat minus 3x plus 7 dimisalkan sebagai u, dan u aksennya yaitu sama dengan 2x minus 3, dan v-nya dimisalkan yaitu 3x, dan v aksennya sama dengan 3. Lalu turunannya seperti ini, bisa diselesaikan seperti ini. 2x minus 3 dikali 3x minus x kuadrat minus 3x plus 7 dikali 3 per 3x kuadrat. Selanjutnya 6x kuadrat minus 9x minus 3x kuadrat plus 9x minus 21 per 9x kuadrat. Dan hasil dari turunannya yaitu 3x kuadrat minus 21 per 9x kuadrat, yaitu ini hasil dari turunan pertama. Aturan ketujuh yaitu aturan rantai, dan rumusnya yaitu dy per dx sama dengan dy per ds dikali ds per dx. Contohnya yaitu seperti ini. Y-nya yaitu sama dengan 3s plus 6, dan s-nya yaitu sama dengan 2x kuadrat plus 3. Dan bisa diselesaikan seperti ini. dy per dx sama dengan dy per ds dikali ds per dx. Maka hasilnya 3x dikali 4x sama dengan 12x. Lalu aturan yang ke-8 yaitu fx sama dengan gx di pangkat n, dan turunannya sama dengan n kali gx pangkat n minus 1 dikali turunan gx. Dan contohnya seperti berikut. 3x kuadrat minus 13x plus 7 pangkat 7. Dan turunannya yaitu 7 kali 3x kuadrat minus 13x plus 7 pangkat 6. 6x minus 13. Lalu aturan yang ke-9 yaitu fx sama dengan e pangkat x. Maka turunannya f atau f aksen x sama dengan e pangkat x. Contohnya yaitu seperti ini. Fx sama dengan e pangkat 3, maka turunannya yaitu sama juga, sama dengan e pangkat 3. Nah, aturan yang ke-10 yaitu y sama dengan k pangkat fx. Maka y aksen atau turunannya sama dengan k pangkat fx kali ln k kali f aksen atau kali turunannya sendiri. Contohnya seperti berikut. Y sama dengan 5 pangkat x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus 7. Dan hasil turunannya yaitu 5 pangkat x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus 7 dikali ln 5 dikali 3x pangkat 2 minus 4x. Lalu aturan yang terakhir yaitu y sama dengan ln x, maka y aksen sama dengan x aksen per x. Contohnya yaitu seperti berikut. Y sama dengan ln 3x kuadrat plus 4x plus 11, dan hasil dari turunannya yaitu 6x minus 4 per 3x kuadrat plus 4x plus 11. Dan itulah hasil dari aturannya. Sekian dari saya, terima kasih.
menjelaskan tentang materi matematika ekonomi yang berjudul biaya marginal. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib. Saya akan langsung mulai pembahasan biaya marginal. Apa sih yang dimaksud dengan biaya marginal? Biaya marginal itu sama aja dengan turunan pertama dari fungsi biaya total dengan rumus MC sama dengan DTC per DQ sama dengan F aksen dalam kurung Q. Apa sih yang dimaksud dengan MC? Perannya MC itu biaya marginal, TC itu total cost, dan Q itu quantity. Itu rumus dari biaya marginal. Saya ada contoh yang pertama. Contohnya itu yaitu satu, jika TC sama dengan Q kuadrat plus 500 Q plus 8400, tentukanlah fungsi MC. Yang pertama yang A. Yang kedua, berapakah MC saat Q sama dengan 20 dan Q sama dengan 70? Penyelesaiannya, saya akan membahas penyelesaiannya. Yang pertama yang A, TC sama dengan Q kuadrat plus 500 Q plus 8400. Maka jawaban dari biaya marginal dari MC yaitu 2Q plus 500. 2Q dari mana? 2Q itu dari Q kuadrat. 2-nya itu diturunin ke depan ke bawah. 2 dikali Q 2Q. Dan 2-nya itu dikurangi 1. Q berarti pangkat 1. Gak usah ditulis, berarti cuma ditulisnya Q aja. Dan 500 itu dari Q. Q-nya itu kan pangkat 1, berarti 1 itu diturunin ke bawah ke depan, yaitu 1 dikali 500, dan Q-nya itu 1 kurang 1 berarti 0, habis. Ya udah, jadi ditulisnya cuma 500. Itu yang A. Yang B yaitu jika Q sama dengan 20, maka MC-nya itu berarti hasil dari 2Q plus 500. Jadi 2 dikali masukin Q-nya yaitu 20. 2 dikali 20 plus 500 sama dengan 40 plus 500. Jawabannya itu 540. Begitu juga dengan jika Q sama dengan 70, maka MC-nya itu 2 dikali 70 ditambah 500 sama dengan 140 ditambah 500 yaitu 640. Jadi maka apabila Q sama dengan 20, nilai MC adalah 540. Dan jika apabila Q sama dengan 70, nilai MC-nya itu adalah 640. Itu contoh soal yang pertama. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu jika TC sama dengan Q kuadrat plus 10Q plus 40, maka tentukanlah yang pertama yang A, fungsi biaya marginal, yaitu dalam rumus itu MC. Yang kedua itu fungsi biaya rata-rata. Jadi fungsi biaya rata-rata itu lambangnya itu AC. Yang terakhir itu yang C. Kita nyari TC, MC, dan AC jika Q sama dengan 15 unit. Penyelesaiannya saya akan membahas penyelesaian dari soal yang contoh nomor kedua. Yang pertama itu yang A, TC sama dengan Q kuadrat plus 10Q plus 40. Maka MC-nya itu kita ya tadi dari contoh soal yang pertama, contohnya dari 2Q itu dari Q pangkat 2. Jadi 2-nya itu diturunin ke bawah ke depan, jadi 2 dikali Q sama dengan yang pangkatnya itu 2 dikurang 1, berarti hasilnya 1, Q pangkat 1. Jadi cuma ditulisnya 2Q doang dan 10. 10 itu dari mana? Dari 10Q. Q-nya itu kan pangkat 1. Jadi 1 itu diturunin ke bawah ke depan, 1 dikali 10 yaitu 10. Dan Q-nya itu 1 dikurangi 1, 0. Jadi Q pangkat 0. Jadi Q-nya gak usah ditulis. Itu jawaban nomor yang A. Lanjut kita yang B. Yang B itu kita nyari fungsi biaya rata-rata yang berlambang itu AC. AC itu rumusnya sama dengan TC per Q, total cost dibagi quantity. Contohnya itu sama dengan Q kuadrat plus 10Q plus 40 per Q. Hasilnya itu Q plus 10 plus 40Q. Q dari mana? Q itu dari Q pangkat 2 dibagi Q pangkat min 1. Ini Q itu sama dengan min 1. Jadi Q nya itu 2 kurang 1, jadi
pangkat 1, jadi ditulisnya Q doang. Dan 10 itu dari mana? 10 itu dari 10 Q per Q. Q-nya itu habis karena saling dibagi, tinggal 10-nya doang. Dan 40 itu kenapa 40 per Q? Karena 40 gak ada Q, jadi 40 itu saja 40 per Q. Itu yang B. Kita yang C. C itu Q sama dengan 15 unit. Kita nyari. Yang pertama itu nyari kita TC-nya. TC-nya itu Q kuadrat plus 10 Q plus 40. Jadi hasilnya itu kita Q-nya masukin karena 15 per unit. Jadi 15 pangkat 2 ditambah 10 dikali 15 ditambah 40. Hasilnya itu 15 pangkat 2 itu hasilnya 225. Dan hasil dari 10 kali 15 itu 150 dan 40. Jumlahnya itu adalah 415. Itu TC. Kita nyari yang pertama itu yang TC. Yang kedua itu kita nyari MC. MC itu 2Q plus 10. 2Q plus 10 dari mana? Kita dari jawaban yang nomor A, 2Q plus 10. Jadi kita nyarikan Q itu 15 unit. Jadi 15 itu dimasukin ke dalam Q. Jadi 2 dikali 15 ditambah 10 sama dengan 30 plus 10 sama dengan 40 hasilnya. Itu nyari yang MC. Yang terakhir itu kita nyari yang AC. AC itu Q plus 10 plus 40 per Q. AC itu jawaban dari yang B. Yang ini. Jadi kita itu Q-nya itu diganti dengan 15 karena kita itu nyari 15 per unit. Jadi 15 ditambah 10 ditambah 40 dibagi 15. Hasilnya itu 27,67. Jadi kesimpulan dari yang pertama yang TC itu, maka total biaya yang diproduksi untuk memproduksi 15 unit yang terjual itu sebanyak Rp415. Dan yang kedua itu MC-nya, maka total biaya yang diperlukan untuk memproduksi 15 unit terjadi sebanyak Rp40. Dan yang terakhir kita itu kesimpulan dari AC. Jadi unit yang diproduksi sebanyak 15 unit, maka rata-rata biaya per unitnya itu sebesar Rp27,67. Segitu mungkin dari contoh soal yang kedua pembahasan dari saya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya jelasin tentang biaya marginal. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Damarata Raya dari kelas MB4606. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan relatif karena membandingkan pengaruh perubahan relatif suatu besaran terhadap perubahan relatif suatu besaran lainnya. Misalnya perubahan biaya terhadap perubahan produksi, perubahan pendapatan terhadap perubahan konsumsi, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas dibagi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah rasio antara persentase perubahan jumlah permintaan barang dengan persentase perubahan harga. Sementara itu, elastisitas penawaran adalah rasio antara persentase perubahan jumlah penawaran barang dengan persentase perubahan harga. Jadi elastisitas itu bisa dilambangkan dengan E, yaitu rumusnya dQ per dP dikali P per Q. Nah, di sini bisa kita lihat dQ per dP yaitu turunan dari fungsi Q terhadap P. Jadi fungsi Q itu bisa jadi penawaran, bisa jadi permintaan. Terus P adalah price, bisa dibilang price. Q adalah quantity. Nah, di sini tuh ada contoh soal. Yang pertama, fungsi permintaan suatu mobil dinyatakan oleh Q sama dengan 60 kurangi 0,1 P. Maka hitunglah elastis permintaan jika P sama dengan 100. Nah, dari yang rumus tadi kita sudah lihat, maka E sama dengan dQ per dP dikali P per Q sama dengan min 0,1.
Nih, kenapa bisa jadi min 0,1? Karena lihat di sini. Jadi min 0,1 P tuh dipangkatin 1. Jadi si pangkat satunya tuh diturunin ke bawah. Jadi 1 kali min 0,1 dikali P pangkat 1 kurangi 1. Jadi P pangkat 1 kurangi 1 tuh jadi P pangkat 0 kan. Jadi gak usah ditulis. Yang kita tulis hanya si min 0,1-nya. Nah, jadi min 0,01 0,1 kali P-nya berapa? P-nya 100 kan. Jadi 100 per 60. Nah, si Q-nya berapa nih? 60 kurangi 0,1 P. Jadi 60 kurangi 0,1 kali 100. Jadi berapa nih? Min 0,1 dikali 100 per. Nah, ini bisa lihat kan 60 kurangi 0,1 kali 100 hasilnya jadi minus 10. Jadi min 0,1 dikali 100 per 50. Nah, jadi min 0,1 dikali 2 sama dengan min 0,2. Nah, si min 0,2 ini harus dimutlakan agar bisa diinterpretasikan. Jadi 0,2. Nah, artinya inelastis terhadap harga. Nah, jika harga naik 1%, maka permintaan akan turun sebesar 0,2%. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delina Nazwan Mandegra. Saya dari MB4006 dan di sini saya akan membahas mengenai matriks. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian udah siap? Siap. Oke, kita mulai. Nah, matriks ini bentuknya tuh kayak gini. Jadi ada misalnya contohnya ada matriks A, B, C, D. Nah, di sini tuh matriks tuh ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Baris itu tuh yang bentuknya horizontal, A, B, C, D. Nah, kalau misalnya kolom itu yang bentuknya vertikal, A, C, B, D. Nah, matriks itu punya banyak ordo. Nah, ordonya itu misalnya ada M kali N. Yang M ini itu merupakan baris dan yang ini merupakan kolom. Jadi matriks A, B, C, D ini merupakan matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, matriks itu tuh punya banyak operasi hitungnya. Pertama ada penjumlahan. Nah, yang penjumlahan ini contohnya, jadi dikerjakannya itu tinggal 1 ditambah 5 yang posisinya sama. 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, 4 ditambah 8. Hasilnya adalah 6, 8, 10, dan 12. Nah, pengurangan, kemudian operasi hitung selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan juga sama, tinggal dikurangin. 1 dikurang 5, 2 dikurang 6, 3 dikurang 7, 4 dikurang 8. Hasilnya adalah 4, 4, 4. Nah, selanjutnya ada yang namanya perkalian skalar. Nah, di sini tuh jadi ketika bilangan skalar dikalikan dengan matriks. Nah, yang mana sih yang bilangan skalar itu? Yang bilangan skalar itu merupakan yang dua ini. Nah, kalau yang matriksnya itu yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, caranya gimana? Caranya tuh tinggal dikali aja. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, sampai menemukan hasilnya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kemudian selain perkalian skalar ada juga yang namanya pembagian. Nah, kalau misalnya di matriks itu cuman yang ada yang namanya pembagian skalar. Gak ada tuh yang namanya pembagian matriks dengan matriks. Nah, contohnya kayak ini. Ada matriks 6, 8, 12, dan 20 dibagikan dengan bilangan skalar 2. Nah, hasilnya itu adalah 3, 4, 6, 10. Ini dari mana? 6 dibagi 2 itu 3, 8 dibagi 2 itu 4, 12 dibagi 2 itu 6, 20 dibagi 2 itu 10. Nah, selain perkalian dan pembagian, selain perkalian skalar ada juga yang namanya perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu kayak gini. Jadi ketika matriks dengan matriks itu tuh dikalikan. Nah, contohnya itu gini. Oh ya, ada triksnya nih kalau misalnya mau menentukan hasil bentuk matriks dari perkalian matriks ini. Misalnya ada matriks dengan ordo 1 kali 3.
dikalikan dengan matriks dengan ordo 3 kali 2, kalian cuma tinggal lihat ini aja, baris di matriks pertama dan kolom di matriks terakhir. Jadi nanti tuh hasilnya tuh bakalan matriks 1 kali 2 dengan contoh soal kayak ini. Ada matriks 1 2 1. Ini merupakan matriks dengan ordo 1 kali 3. Terus ada matriks 1 2 3 4 5 6. Ini tuh merupakan matriks dengan ordo 3 kali 2. Hasilnya adalah 12 dan 16. Itu merupakan matriks dengan ordo 1 kali 2. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitung si 1 2 1 ini tuh jadi kayak 1 dikali 1 ditambah dengan 2 kali 3 ditambah dengan 1 kali 5. Ini tuh hasilnya tuh bakalan 12. Terus 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 6, hasilnya itu bakalan 16. Nah, kayak gitu. Jadi ini tinggal dikaliin, yang ini dikalikan dengan kolom pertama, baris dikalikan dengan kolom kedua gitu. Nah, selanjutnya selain perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, ada juga yang namanya matriks transpose, dimana ini tuh simbolnya itu T, A pangkat T. Ini tuh merupakan pembalikan matriks. Jadi kayak yang awalnya baris jadi kolom, yang awalnya jadi kolom jadi baris. Contohnya adalah misalnya ada matriks 1 3 5 6 1 2 4 7 9. Nah, ini tuh mau ditransposkan jadi ini kan awalnya 1 3 5 itu baris ya. Ditransposkan jadi kolom, jadi ke bawah. Ini juga sama 6 1 2 baris jadi kolom. Yang ini juga sama 4 9 baris jadi kolom. Nah, selanjutnya ada yang namanya determinan. Determinan itu caranya itu adalah gini. Ada dua. Kalau misalnya matriksnya order jadi 2 kali 2, kita tuh cuma tinggalin aja 5 kali 7 dikurang dengan 6 kali 2. Hasilnya 23. Nah, kalau misalnya matriksnya itu 3 kali 3 ordernya, berarti kalian harus menggunakan metode Sarus atau juga menggunakan metode minor dan kofaktor yang nanti akan dibahas. Nah, kalau metode Sarus itu kayak gini caranya. Jadi kan misalnya ada matriks 1 3 1 2 0 4 1 1 0. Kalian tuh harus menambahkan sebelah sisi kanan tuh kolom pertama dan kolom kedua dari matriks tersebut. Nah, setelah itu dikalikan secara diagonal. Jadi pertama tuh diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 1 dikali 0 dikali 0 ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 1, kemudian ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 4. Nah, kemudian dikurang dengan diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. 1 dikali 0 dikali 1 dikurang 4 dikali 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 3 dikali 2. Dan nanti hasilnya tuh tinggal dijumlahkan dan dikurangkan seperti biasa, hasilnya jadi 10. Nah, tadi kan aku sempat mention yang namanya minor. Minor tuh gimana sih caranya? Jadi misalnya gini, kita punya matriks yang sama 1 3 1 2 0 4 1 1 0. Misal kita mau nyari minor 31. Nah, jadi 3 ini tuh merupakan baris. Nah, 1 ini tuh kolomnya. Jadi kita harus mencoret baris ketiga dan kolom 1 dan dihasilkanlah minor 31 itu 2011. Yang ini. Ini merupakan minor 31. Nah, kemudian dari M31 ini bisa didapat determinannya dengan cara 2 dikali 1 dikurang 0 dikali 1 dan hasilnya 2. Nah, kemudian ada kofaktor. Kofaktor ini tuh dicari dengan rumus AIJ sama dengan min 1 dipangkatkan I plus J dikalikan dengan MJ. Nah, jadi kan misal sama ya, kita pakai soalnya kita mau nyari A31 kayak gitu. Kita tinggal min 1 ditambah 3 yaitu I-nya ditambahkan 1 yaitu J-nya dikalikan dengan MJ. Jadi kayak sebelum kita bisa mencari kofaktor itu kita harus mencari dulu minornya. MJ-nya itu dapat dari sini.
yaitu 2. Jadinya min 1 dipangkatkan dengan 4 dikali 2. Min 1 kalau dipangkatkan dengan bilangan bintang manapun tuh hasilnya pasti positif, jadinya 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian selanjutnya ada yang namanya adjoin. Adjoin ini tuh rumusnya kayak gini. Misal ada adjoin A, dia tuh jadi merupakan kofaktor yang ditranspozkan. Nah, cara nyarinya itu gimana? Pertama, kita cari minornya dulu. Dari minor 11 sampai nanti minor 33. Dari mulai misal contohnya ada 131, 204, 110. Kita tuh mau nyari adjoinnya. Nah, tinggal dicari nih M11, M12, M13, M14, M21, M23, M22 dan selanjutnya sampai M33. Setelah ditemukan minornya dengan cara yang ini, kita tuh bisa mencari kofaktornya. Karena kofaktor itu baru bisa dicari kalau misalnya kita udah nemuin minornya. Nah, cara mencari kofaktor itu bisa menggunakan rumus ini juga sama. Setelah itu susun kofaktornya sampai membentuk matriks yang baru. Nah, setelah itu barulah ditranspozkan si kofaktornya menggunakan rumus transpos ini. Nah, selanjutnya ada inverse. Inverse ini tuh rumusnya adalah adjoin dibagi dengan determinannya. Misalnya ada A pangkat min 1. Nah, kita harus cari dulu adjoin A-nya dibagikan dengan determinan A-nya. Nah, cara mencari adjoin gimana? Caranya sama kayak yang poin J. Nah, cara mencari determinan gimana? Caranya juga sama kayak poin J. Nanti didapat hasilnya. Sekian materi dari